Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi bersama kami di Healthy Corner, dan kali ini kita akan berbicara tentang memotret kondisi ibu dan anak di daerah bencana. Tentu saja saya tidak sendirian di sini gitu ya. Saya sudah kehadiran orang-orang yang sangat luar biasa yang hari ini akan membagi ceritanya untuk kita semua. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang sudah terhubung di telekonferensi kita. Yang pertama ada Dr. Ripki Amalia Putri, SPOG. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini posisi di mana dokter? Saya sedang di Jakarta. Oke, nah beliau merupakan dokter dari RS Islam Jakarta Cempaka Putih gitu ya. Dan kemudian selanjutnya gitu ya, kita akan berbincang juga ada Dokter Dimas Tri Anantio, SPA gitu ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar baik dokter? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Oke, posisi di mana nih dokter? Sekarang sudah posisi di Semarang, kembali ke Semarang. Oke, kembali ke Semarang. Beliau merupakan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana sekaligus PP Ikatan Dokter Anak Indonesia. Betul dokter? Betul sekali. Iya, dan yang selanjutnya saya ingin turut menyapa lagi ada Pak Mahnun Uzni, SIKOM gitu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau merupakan dari Pusat Pembelajaran Keluarga gitu ya, Puspaga, Bidang Pencegahan Provinsi Kalimantan Timur. Iya, nah kalau begitu kita akan langsung ngobrol aja gitu ya. Yang pertama saya ingin ke Pak Mahnun dulu gitu ya. Pak Mahnun, kegiatan apa saja sih yang dilakukan gitu ya di lokasi bencana? Iya, terima kasih. Perlu kita sampaikan beberapa hal ketika adanya kejadian bencana di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Kami dari Kalimantan Timur, terutama relawan Muhammadiyah Kalimantan Timur, segera untuk mengambil inisiatif untuk sebagaimana surat dari pimpinan pusat dari Muhammadiyah Disaster Management Center untuk mengirimkan relawan. Termasuk di dalamnya adalah ada dapur umum, kemudian ada dari SAR ataupun dari Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, kemudian ada dari data dan informasi. Saya sekaligus di Pusat Pembelajaran Keluarga Provinsi Kalimantan Timur Ruhuri Rahayu yang konsen untuk bergerak di dalam pembelaan hak-hak anak, tentu merespon bahwa ini sebuah kegiatan yang harus berlangsung. Karena apa? Kegiatan termasuk kesehatan ibu dan anak ini harus kita kedepankan, karena mohon maaf perempuan dan anak ini menjadi orang yang agak dalam tanda kutip menjadi orang yang lemah ketika terjadi hal yang bersifat musibah kebencanaan dan harus menjadi sesuatu yang urgent untuk segera diselamatkan. Ketika kita melihat hal itu, maka yang terjadi adalah bahwa terutama anak-anak kita, menurut ukuran usia, anak itu adalah di bawah 18 tahun. Tetapi bisa saja kita berpikir hari ini anak-anak yang harus segera kita lindungi, kita berikan hak-hak ketika terjadi musibah bencana, bisa jadi mungkin usia-usia di bawah 15 tahun. Mereka pertama harus diselamatkan, yang kedua mereka harus dilindungi, yang ketiga, mereka harus segera diberikan hak-hak hidupnya. Karena apa? Anak menjadi bagian dari fitrah Tuhan, dari yang diberikan Tuhan kepada kita semua, dan kita sebagai orang dewasa lah yang bisa melindungi mereka. Anak bisa saja mereka tertawa gembira sesudah terjadi gempa dan sebagainya, tetapi sebenarnya ada akar yang tercerabut ketika terjadi musibah itu. Maka kita sebagai seorang orang dewasa ataupun menjadi institusi relawan menjadikan anak dan ibu menjadi sesuatu yang paling nomor satu untuk kita dahulukan di daerah bencana ini. Demikian pengantar. Baik, ya, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, oke. Ya, kemudian saya ingin ke Dokter Dimas gitu ya. Tadi kan setelah mendengar dari Pak Mahnun bahwa anak-anak ini banyak yang terdampak gitu ya, bisa menjadi lemah gitu. Nah, kemudian Dokter Dimas, setiap bencana gitu ya, pasti kan menimbulkan dampak-dampak pada aspek kesehatan. Kemudian apa saja dampaknya pada anak tadi selain yang sudah disebutkan oleh Pak Mahnun? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dampak dari bencana yang bisa termanifest dari seorang anak yang ini bagian dari populasi masyarakat
di daerah bencana tersebut. Di antaranya memang secara langsung di hari-hari awal manifestasi yang bisa terjadi yaitu manifestasi dari trauma atau kejadian atau penyakit yang sifatnya traumatis. Traumatis di sini istilahnya misalnya kejadian misalnya patah tulang, atau mungkin kejadian misalnya memar, atau mungkin kejadian misalnya mohon maaf misalnya cedera kepala seperti itu. Biasanya itu terjadi di hari-hari awal atau minggu-minggu awal pasca kejadian bencana tersebut terjadi. Dan di sini pun kita pun sebenarnya tergantung jenis dari bencananya ya. Kalau misalnya memang bencana yang terjadi itu gempa bumi, mungkin manifestasi traumatis yang terjadi diantaranya sebagai berikut yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya multiple disaster, misalnya seperti di Palu, itu bisa ada kejadian drowning atau tenggelam, lalu kejadian seorang anak sampai terkubur karena likuifaksi dan lain sebagainya. Kemudian di fase berikutnya biasanya masuk ke minggu ketiga, minggu keempat, manifestasi yang terjadi yaitu angka kejadian infeksi yang naik. Nah, kejadian infeksi yang naik akibat seorang anak atau populasi anak tersebut memang terlalu lama untuk berdiam di posko pengungsian. Dalam kondisi tersebut, angka transmisi infeksi yang memang bisa ditularkan melalui oral maupun melalui fekal, misalnya demam, batuk pilek, kemudian diare, dan terutama di keadaan pandemi seperti ini, itu biasanya di minggu ketiga, minggu keempat mulai naik angkanya. Jadi memang yang biasanya yang terjadi pola dari dampak atau manifestasi yang terjadi pada anak itu sebagai berikut. Itu dari sudut pandang penyakit fisik. Jadi terkait dengan penyakit fisik, biasanya dominasi awal itu traumatis, kemudian non traumatis, kemudian di samping itu psikososial pun bisa terdampak pada seorang anak kalau misalnya terlalu lama di posko pengungsian, dan mungkin apalagi kalau misalnya kekurangan sandang pangan papan gitu. Jadi banyak sekali atau multi manifestasi yang bisa terjadi pada keadaan seorang anak. Nah, baik Dokter Dimas, sebelum kita akan ngobrol lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada anak gitu ya, saya ingin ke Dokter Ripki. Nah, Dokter Ripki, saya ingin bertanya nih, bagaimana rasanya gitu ya menjadi tim Muhammadiyah gitu ya yang melakukan respon bencana di Sulbar gitu ya? Iya, terima kasih. Jadi sebagai tim pertama dari IMT atau Emergency Team Muhammadiyah dari Muhammadiyah Disaster Management Center, kemarin kami mengirim satu tim advance ya yang terdiri dari 4 orang dokter spesialis, dan di sana karena saya sebagai spesialis of gene yang memang di sana ternyata dibutuhkan, jadi cukup unik memang di Sulbar ini, karena biasanya untuk tim yang berbasis kesehatan ibu anak atau kita katakan spesialis of gene biasanya akan lebih meningkat diperlukan di minggu kedua suatu bencana, karena seperti yang dikatakan Dr. Dimas tadi, jadi minggu pertama itu lebih ke fase-fase di mana fase-fase trauma atau fase luka-luka yang termasuk dalam kategori injury. Nah, kesehatan ibu dan anak sendiri biasanya, atau kesehatan ibu sendiri dan reproduksi biasanya di minggu kedua kita baru naik. Namun di karakteristik dari gempa Sulbar kemarin, di mana ada 4 rumah sakit yang ternyata yang berfungsi hanya 1 rumah sakit, yaitu RSUD regional, dan memang ternyata ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa ternyata yang menjadi trauma atau mengalami trauma secara psikis ternyata bukan hanya penduduk atau orang awam, ternyata tenaga kesehatan juga mengalami trauma secara psikis juga. Jadi sehingga tenaga kesehatan di sana, baik bidan, perawat maupun dokter-dokter di sana di minggu-minggu awal di fase akut masih mengalami trauma, baik secara psikis maupun juga ada yang secara fisik, sehingga tidak bisa pelayanan kesehatan tidak bisa dioptimalkan di sana, sehingga kekosongan dokter spesialis of gene di sana saat itu menjadikan
kebutuhan utama respon bencana untuk IMT Muhammadiyah di minggu pertama. Jadi pengalamannya cukup nano-nano ya Mbak. Jadi di mana di sana kita melakukan pelayanan di rumah sakit yang mengayomi atau menjadi pusat rujukan satu kabupaten, kemudian fungsi puskesmas juga masih belum pulih benar, jadi sehingga sebagian besar rujukan ibu melahirkan ataupun ibu-ibu dengan kehamilan yang bermasalah ada di RSUD yang saya ada di sana. Tapi di lain itu kita juga melakukan koordinasi juga dengan subklaster kesehatan reproduksi di sana, sehingga gimana caranya ini kita bisa mengaktifkan puskesmas-puskesmas yang ada sehingga mengurangi loading dari rumah sakit regional. Jadi itulah kompleksitas yang terjadi di Sulawesi Barat yang saya alami kemarin. Nah, dokter, tadi kan salah satu atau salah banyak gitu ya kendalanya adalah banyak rumah sakit yang tidak bisa beroperasi, kemudian tenaga medisnya juga masih mengalami trauma baik fisik maupun psikis. Apalagi dokter kendala selama berada di sana begitu? Iya, prinsip dari sebuah penanganan bencana memang berawal dari pasti banyak kendala-kendala yang ada, namun bagaimana kita melakukan perubahan dengan cepat berdasarkan asesmen cepat ya. Jadi memang pada awal saya tiba di sana sarana dan prasarana di mana kita harus melakukan pertolongan atau kamar bersalinnya dipindahkan ke tenda gitu ya, dengan tenda yang kurang memenuhi syarat lah ya dari segi luas, kemudian dari segi ya kalau hujan lebat itu tenda bisa keterpa angin lah ya, dan juga bisa becek gitu. Nah, tapi alhamdulillah dengan asesmen yang cepat, kemudian kita koordinasi lagi tadi, tenda-tenda tersebut sudah mulai diperbaiki dan mulai dipenuhi. Termasuk juga dari sarana perawatan bayi, karena kan kalau kita melahirkan seorang bayi itu tidak hanya berurusan dengan proses persalinan, ibunya aman, kemudian kita harus memikirkan bagaimana kemudian bayinya gitu kan, kembali lagi ke masalah anak. Jadi bagaimana kita melakukan pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir. Nah, pas waktu saya di sana di awal itu memang perinatologi waktu itu belum aktif, sehingga ya kita berkolaborasi termasuk juga dengan IDAI untuk mengaktifkan kembali kamar bayi, kemudian inkubator mulai kita mobilisasi, alat-alat bayi mulai dimobilisasi dan mulai tertata alhamdulillah. Namun demikian kebutuhan sarana dan prasarana dilaporkan masih diperlukan untuk kebutuhan inkubator, kemudian alat-alat kesehatan ya seperti alat-alat pertolongan persalinan, karena di perifer, di puskesmas-puskesmas yang mulai kita aktifkan di situ sudah harus disuplai sarana dan prasarananya juga. Baik, Dokter Ipi, nanti kita akan lanjutkan lagi, begitu juga dengan Dokter Dimas dan juga Pak Mahnun gitu ya. Kita harus jeda sejenak, sesaat lagi tetap bersama kami di Healthy Corner. Covid Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Covid Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Covid Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona.
Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Oke, ya kita kembali lagi di Healthy Corner, masih bersama saya Alfreda Fathia dan kita masih bersama dengan Dr. Ripki, gitu ya, Dr. Dimas dan juga Pak Mahnun, dan kita masih berbicara gitu ya tentang kondisi ibu dan anak di daerah bencana. Nah, tadi kita sudah sempat mendengar cerita dari Dr. Ripki gitu ya. Sekarang saya ingin ke Dr. Dimas gitu. Tadi sempat ketika kita jeda berbicara tentang kondisi bayi-bayi di mana tadi seperti yang disampaikan Dr. Ripki di awal-awal sempat rumah sakit dan puskesmas tidak beroperasi. Nah, ketika Dr. Dimas ke sana, kemudian apa yang dilakukan di sana, dokter? Baik, ya terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang tupoksi dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Ikatan Dokter Anak Indonesia memang diantaranya akan berpusat di center atau pusat referral dari lokasi daerah bencana tersebut terjadi. Jadi istilahnya kita berpusat dulu di pusat rujukan paling utama, kemudian perlahan pun kita akan meluas secara sentrifugal ke daerah perifer. Nah, di fase awal memang setelah di assessment bahwa memang memungkinkan untuk ditinggali, kemudian koordinasi lebih lanjut dengan dokter organik, kita mulai menyisir apakah secara utilisasi atau alat-alat yang tersedia di sana itu masih layak atau masih proper untuk bisa digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan, terutama bagi pasien bayi dan juga anak yang tentunya menjadi populasi yang fragil atau rapuh. Di situ memang setelah kemarin kami coba koordinasikan di minggu kedua, minggu pertama, minggu kedua itu dokter organik sudah mulai aktif atau bergabung untuk bisa mengarahkan terkait dengan layanan kesehatan bayi dan anak yang ada di sana, dan kita pun menyisir dari bangunan yang terdampak gempa di sana, di ruang ICU, di ruang NICU, PICU. Di situ memang sebenarnya tersedia banyak sekali alat-alat yang istilahnya berkualitas tinggi. Jadi istilahnya dan alhamdulillahnya tidak terkena dampak dari gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Jadi istilahnya dari alat-alat seperti ventilator, kemudian CPAP, ya itu kita turunkan semuanya ke bawah supaya kita bisa menyediakan fasilitas untuk layanan kesehatan bayi dan anak di tempat yang memang cukup aman. Jadi kita coba kondisikan di selasar yang memang akses keluarnya itu lebih mudah, itu kita set menjadi ruang perawatan level 2 dan level 3 untuk perawatan bayi dan anak. Di situ kita kondisikan, walaupun tidak ada gas sentral, kita menggunakan tabung oksigen besar, dan juga kita menggunakan kompresor untuk menyediakan oksigenasi dan juga gas yang bertekanan untuk menunjang supaya ventilator dan CPAP bisa digunakan. Dan di situ alhamdulillah kita bisa memberikan pelayanan secara proper kepada bayi dan anak, karena memang konsentrasi yang kemarin kita kondisikan di Sulawesi Barat, di rumah sakit regional tersebut merupakan pusat untuk perawatan bayi dan anak, dan juga operasi, dan juga referral untuk COVID. Sedangkan di RSUD Mamuju, RSUD Kabupaten, di situ lebih berkonsentrasi ke pelayanan hawa jalan, seperti itu. Dan untuk pendukung yang lain seperti Rumah Sakit Yonkes Korem,
kemudian Puskesmas Rangas, kemudian Puskesmas Binangun, di situ juga sama untuk pelayanan rawat jalan. Tapi untuk pusat referralnya tetap di RS regional Mamuju. Jadi alhamdulillah kemarin sudah bisa berjalan sesuai dengan rencana, dan dalam perjalanannya pun kita juga memberikan materi dan juga pelatihan terkait dengan optimalisasi utilisasi alat-alat yang mereka punya. Jadi istilahnya bagaimana maintenance-nya, bagaimana merawatnya, bagaimana men-setnya, seperti itu. Karena istilahnya sayang sekali kalau misalnya tidak bisa dioptimalkan dengan baik, seperti itu. Oke, ya baik Dokter Dimas gitu ya. Nanti kita akan sambung lagi ceritanya. Saya ingin ke Pak Mahnun dulu nih. Nah, Pak Mahnun, kemudian bagaimana apa saja gitu ya program-program yang mendukung untuk bisa menciptakan keluarga yang tangguh gitu ya di tengah pandemi, terutama agar bisa membantu cepat recovery pada ibu dan anak. Terima kasih. Jadi saya kira ketika kita belajar pada kasus-kasus bencana ini memang diharapkan bahwa keluarga tampil sebagai keluarga yang tangguh. Keluarga tangguh di sini artinya mereka bersiap dengan segala kemungkinan. Kalau kita bisa membaca sejarah di tahun 1969, konon di Mamuju ini pernah terjadi gempa juga dengan skala yang lebih tinggi, yaitu sekitar 7. Artinya memang ada sesuatu yang terjadi di alam Mamuju misalnya, itu menjadi sebuah potensi yang bisa saja terjadi kapan saja. Seperti juga misalnya di Jogja Sleman itu kan misalnya ada erupsi Merapi. Sesuatu yang bisa untuk menjadikan kita mawas diri dan kita bersiap diri. Saya kira memang perlu ketika sudah kejadian seperti ini kita hadir, seperti relawan juga bisa hadir. Seperti di pos MDMC Muhammadiyah yang berpusat di Komplek Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jalan Soekarno-Hatta itu ada sekitar yang di backup oleh Muhammadiyah sekitar 2.500 penyintas atau korban. Dan saya kira itu menjadi bagian berapa persen misalnya anak-anak yang akan menjadi sebuah pusat perhatian kita. Ini menjadi hal yang perlu kita catat bersama. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita harus kembali kepada hak-hak anak. Misalnya kita yang pertama adalah non-diskriminasi tentunya. Siapapun mereka, latar belakangnya apa, bukan melihat agamanya, bukan melihat suku bangsanya. Ketika mereka terkena musibah, maka kita berkewajiban menolongnya. Kemudian yang kedua adalah berikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sehingga apa? Saya kira ketika kami datang di sana, kawan-kawan dari relawan, dari mahasiswa terutama setiap hari sudah memberikan tadi yang diungkapkan oleh Dr. Dimas, yaitu trauma healing misalnya, memberikan tindakan psikososial di sana. Maka di sini sangat penting sekali bagaimana relawan itu sekaligus menjadi seorang mentor. Untuk apa? Mentor pada sebuah nilai spiritual, tetapi juga untuk membangun sebuah nilai mental. Maka dua hal ini yang pertama, yaitu hak anak harus terpenuhi, yaitu non-diskriminasi. Kemudian yang kedua adalah berikan yang terbaik. Dan yang ketiga adalah bisa saja kita harus membangun sebuah sistem bagaimana kelangsungan hidup anak, kemudian perkembangannya itu terjamin. Jadi kalau ini ranahnya tentu Dr. Dimas maupun Dr. Rifki yang akan berbicara. Hal yang ketiga ini adalah bagaimana kelangsungan hidup mereka, anak-anak kita ini. Anak itu adalah termasuk yang ada di dalam kandungan, di dalam pengertian anak itu termasuk adalah bayi yang masih di dalam kandungan, itu termasuk anak yang harus dilindungi dan harus dijaga keberlangsungannya. Dan yang keempat saya kira adalah meskipun di daerah bencana, kita semua harus memberikan sebuah ruang anak untuk berpendapat. Misalnya kita mengadakan tindakan psikososial atau trauma healing, tentu kita pun harus melakukan pendekatan pada diri anak. Ketika empat hal ini sebagai hak-hak anak yang bisa dipenuhi, bisa dilakukan oleh para relawan ataupun kita semua, saya kira disitulah sebenarnya anak mulai dibangkitkan kembali. Masa tanggap darurat saya kira sudah selesai, maka masa berikutnya yaitu masa recovery untuk membangun, memulihkan kembali adalah
keterlibatan anak itu sendiri, keterlibatan orang-orang yang terbaik yang ada di sekitarnya yaitu keluarga, dan tentu keterlibatan relawan-relawan yang hadir baik dari medis maupun lain sebagainya, yang di situ menjadikan anak itu kembali ceria, anak itu kembali gembira, anak kembali kepada fitrahnya. Demikian, Mbak. Baik, kemudian untuk mendukung tujuan tersebut begitu ya Bapak, sarana dan fasilitas apa saja yang dibawa di daerah bencana, Pak? Saya kira untuk apa saja yang dibawa di daerah bencana tentu berbeda-beda kasusnya. Tapi saya kira untuk membangun kegembiraan anak yang pertama adalah kedekatan. Kalau kami dari kacamata relawan, dari pusat pembelajaran keluarga, tentu yang kita berikan adalah pertama adalah cinta kasih. Cinta kasih, perhatian yang terbaik kepada anak. Anak itu seolah tidak membutuhkan sesuatu yang lebih kecuali cinta kasih. Ketika anak ada perhatian, maka disitulah sebenarnya bangkit kehidupan seorang anak. Maka saya kira cinta kasih sayang, perhatian, kemudian saya kira tepukan-tepukan hangat anak melalui misalnya pagi ada senam, kemudian mereka ketika bisa jadi dalam skala spiritualnya mereka diajak mengaji bersama, itu menjadi sebuah kasih sayang, kehangatan yang bisa kita salurkan kepada mereka. Kemudian saya kira kalau yang lain tergantung kebutuhan kita. Bisa saja mungkin kita membawa peralatan-peralatan olahraga dan sebagainya, kita ajak mereka berolahraga ringan, kemudian kita ajak mereka untuk mengeksploitasi kemampuan dirinya yang menumbuhkan rasa gembira dan bisa mengurangi rasa trauma. Mungkin ini menjadi bagian dari Dr. Dimas, bagaimana trauma pada anak itu akan menjadikan alam bawah sadar ini takut. Saya bayangkan tadi ketika Dr. Rizky tadi menyatakan, jangankan anak-anak, tenaga kesehatan yang dewasa saja masih trauma. Artinya anak-anak lebih butuh perhatian dari kita untuk membangkitkan emosional mereka, membangkitkan rasa kegembiraan mereka, dan membangkitkan kehidupan mereka yang sesungguhnya sebagai seorang anak. Kehidupan sesungguhnya seorang anak apa? Yaitu kegembiraan mereka menikmati sebuah kehidupan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mahnun. Saya ingin kembali ke Dr. Rizky. Ya. Ya, Dokter, ini pengalaman atau kejadian menarik apa gitu ya di luar segala upaya-upaya di tengah keterbatasan yang dokter alami? Iya. Kalau mau membicarakan kejadian menarik yang di sana, sesuatu yang membuat mungkin lebih saya secara personal sebagai relawan ya, relawan yang turun di daerah bencana di fase akut, di mana tadi pusat pertolongan atau pusat rujukan masih dalam kondisi yang kekurangan personil, kemudian ditambah dengan pandemi, hal yang membuat saya sedikit depresif saat itu. Ini saya sebagai manusiawi, sebagai relawan adalah ketika saya harus melakukan operasi sesar dengan pasien konfirmasi COVID pertama kali. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang emosionalnya sangat berasa, dan saya sangat merasakan itu harus memerangi emosional itu karena di sana memang ada kamar operasi khusus COVID yang difungsikan dari rumah sakit regional bangunan yang lama, di mana kalau kita melihat secara fisik bangunan yang lama sudah 2 tahun tidak dipakai, ada reruntuhan-reruntuhan, kemudian belum retakan-retakan beton yang ada di bawah yang harus kita lewati untuk menuju kamar operasi itu, dan itu lokasinya cukup jauh ya, agak turun lumayan jauh lah dari rumah sakit regional yang sekarang berfungsi. Nah, itu menjadi stresor tersendiri, di mana masih beberapa kali ketika melakukan operasi masih ada gempa susulan, kemudian harus operasi di tempat seperti itu dengan pasien COVID, itu menjadi stresor tersendiri yang ya alhamdulillah tapi tertanganinya justru karena tim yang ada di sana, jadi perawat yang ada di sana, yang orang-orang pilihan yang masih mau datang untuk memikirkan raga yang lain. Kalau mereka bilang boleh mereka menjadi orang terdampak, tapi mereka harus tetap bangkit untuk memikirkan raga yang lain. Itu semangat mereka di sana. Itulah yang menyemangati saya juga, sehingga bisa mengatasi stresor yang saya rasakan itu.
Ya, baik Dr. Rifki gitu ya, dan juga Dr. Dimas dan Pak Mahnun, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Healthy Corner. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan dekoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Anda kembali lagi bersama kami di Healthy Corner, masih dengan saya, Alfreda Fatia, dan tentu masih bersama dengan Pak Mahnun, Dr. Rifki, dan juga Dr. Dimas. Nah, saya ingin lanjutkan obrolan kita dengan Dr. Rifki tadi gitu ya, menceritakan pengalaman menariknya gitu ya, tapi sekaligus personal gitu ya, yang cukup, apa tadi ya, kalau dokter bilang menjadi apa dokter tadi? Perasaannya campur aduk gitu ya, dokter mau nggak mau harus diambil gitu. Nah, selain karena dukungan orang-orang yang ada di sana gitu, apa yang kemudian membuat dokter meyakinkan diri bahwa oke, ini harus diambil gitu, atau harus segera dieksekusi oleh saya gitu? Iya, jadi memang banyak hal yang itu tadi ya, kemarin juga saya sempat sebutkan bahwa bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk pasien dalam kondisi yang terbatas di bencana. Terbatas itu dalam artian mungkin sarana, mungkin SDM, dan mentally pada diri kita sendiri juga ada batasan kadang. Nah, disitulah hal yang menjadi motivasi paling terpenting adalah ya itu adalah ibu dan ada anak di dalamnya, seperti kata yang disampaikan oleh Pak Mahnun tadi, bahwa anak itu berawal dari ibu. Dan ketika kita melakukan keterlambatan sedikit saja pada saat melakukan tata laksana pada ibu hamil atau terminasi misalkan dalam proses melahirkan, kita ada keterlambatan, itu akan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan anak ke depannya. Itu yang menjadi salah satu motivasi saya. Jadi mulai mereka sebagai
terdampak, boleh ibu hamil ini sebagai terdampak, tapi nggak boleh sama sekali kita melengahkan atau kita lengah dalam menjaga kehidupan mereka, nggak hanya untuk saat ini tapi kehidupan mereka ke depannya. Itulah yang salah satu motivasi yang terdalam yang ada dalam lubuk hati saya, selain juga motivasi-motivasi dari tenaga kesehatan lainnya, karena akan menjadi sangat kompleks seperti yang dikatakan oleh Pak Mahnun tadi, bahwa ketika kita membicarakan anak maka kita membicarakan ibu hamil, ketika kita membicarakan ibu hamil maka kita akan ditarik lagi membicarakan tentang perempuan usia subur, kemudian ke perempuan remaja. Itu semuanya merupakan kalau kita lihat adalah fase kehidupan yang kontinu, yang terus-menerus. Ketika dalam satu fase kita lepas, janganlah kondisi bencana ini membuat satu fase itu lepas, di mana salah satunya fase kritis untuk membentuk anak yang sehat itu. Oke, baik, terima kasih Dokter Ripki. Saya akan ke Dokter Dimas gitu ya. Dokter Dimas, kemudian tadi bagaimana agar fase-fase itu tidak terlepas gitu ya, kalau misalnya kata Dokter Ripki gitu ya, seperti apa kemudian bagaimana mengembalikan mungkin secara mental dan fisik anak-anak di sana gitu, dokter, boleh silakan. Baik, ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tupoksi dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana PPKI itu memang kita awalnya berkonsentrasi terlebih dahulu ke pusat referral atau rujukan. Situ memang kita harus pastikan bahwa secara fungsional, baik dokter organik maupun penunjangnya maupun utilisasinya, di situ memang bisa berjalan secara fisiologis atau berjalan selayaknya normal kembali walaupun bertahap. Di situ memang ada salah satu pengalaman yang cukup membuat istilahnya saya merasa bagaimana caranya harus fight untuk memberikan pelayanan di pusat rujukan referral tersebut saat ada bayi yang dirujuk dari daerah perifer atau daerah terpencil tanpa menggunakan support oksigenasi sama sekali. Di situ memang saya bisa membayangkan bahwa di situ akan sangat istilahnya bisa ya, saya mungkin tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata. Istilahnya saya pun kalau saat saya punya kesempatan untuk mengajarkan ke mahasiswa saya saat menolong bayi baru lahir, coba ilustrasikan kalian menahan nafas, seberapa kuat kalian menahan nafas, 1 menit, 2 menit. Nah, sedangkan ini bayinya di refer kira-kira 4-6 jam tanpa bantuan oksigenasi sama sekali. Jadi di situ kita coba upayakan, kita intubasi dan lain sebagainya. Memang karena ada kelainan multiple kelainan kongenital, makanya bayinya memang prognosisnya kurang baik. Dan selain itu setelah referral kita pastikan sudah berfungsi secara fisiologis, kita mencoba untuk melebar ke daerah yang lebih perifer. Di situ kita mencoba untuk mengaktifkan pusat layanan kesehatan maupun kita memberikan asesmen serta men-treat atau memberikan tata kelola untuk trauma healing. Mungkin apabila diperbolehkan ini ada kesempatan silakan, dokter. Berbagi pengalaman. Ya, di sini kami mencoba untuk Oke, sebentar. Oke, ya. Sebentar. Oke, sebentar. Yap. Ya. Apakah sudah terlihat? Iya. Sudah, dok. Ini salah satu tim saya, Teresa. Ya. Oke. Dari sini, ya
Kemudian ini juga ada satu lagi, mohon maaf. Oke. Ya. Dari senyum ceria mereka bisa memberikan kekuatan yang memberikan recharge full kepada kita sebagai tim relawan atau tim medis. Memberikan untuk membangkitkan semangat dan juga antusiasme, atau mungkin supaya mereka ceria kembali, supaya mereka powerful kembali. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Mahnun gitu ya. Nah, Pak Mahnun tadi berbicara tentang keluarga tangguh gitu ya, pasca bencana gitu. Apa saja yang dilakukan oleh Pak Mahnun dan teman-teman dalam rangka mempersiapkan ataupun menjadi mentor agar keluarga-keluarga ini setelah bencana juga tetap tangguh dan bisa kembali ke kehidupan yang normal begitu? Ya, terima kasih. Saya kira untuk proses untuk membangun keluarga tangguh kita perlu waktu, terutama untuk di daerah bencana. Karena saya kira hal yang mendasar, misalnya ketersediaan papan masih terbatas hari ini. Mungkin hari ini terpal-terpal ketika masih sangat diperlukan. Ketika satu keluarga harus menghuni dalam sekian orang, kemudian menghuni dalam rumah yang hanya dikasih terpal, menjadi sesuatu yang kedepannya ketika panjang akan menghasilkan stres yang bisa terjadi juga. Maka saya kira yang penting sekarang tahapannya adalah bagaimana hak-hak untuk hidup dasar itu, trauma healing ataupun kegiatan psikososial bisa kita sertakan. Sekali lagi bahwa orang tua itu bisa kita libatkan menjadi pelatih emosi anak, kemudian menjadi pelatih spiritual anak. Demikian pula kita sebagai seorang relawan hadir sebagai pelatih emosi. Artinya apa? Emosi anak yang akan kita bangkitkan kembali. Emosi fitrah seorang anak adalah kegembiraan. Tadi diperlihatkan di dalam video yang di-share oleh Dr. Dimas tadi, sangat luar biasa. Artinya mereka mengikuti kegembiraan. Bahkan kita pun sebagai seorang relawan yang di situ melakukan kegiatan psikososial, kita pun terlibat gembira, riang kembali. Maka inilah yang ditumbuhkan, saya kira lebih utama hari ini seperti itu. Kemudian yang kedua, saya kira perlu juga kita menggali tentang anak, karena trauma anak ini kadangkala mungkin bisa saja mereka terbaca ketika kita memberikan kisah-kisah ataupun dongeng kepada mereka. Terutama kita latih keterlibatan. Saya kira di sini perlu juga ketika nanti ada misalnya bacaan-bacaan yang bisa dibaca anak-anak kita, mereka membaca, membangun literasi melalui membaca buku bacaan, kartun dan sebagainya. Di situ anak bisa kita lihat reaksi anak itu. Misalnya tadi timnya Dr. Dimas tadi dengan badut atau apapun, mereka bisa membaca. Anak yang gembira tulus, anak yang gembira dipaksakan, anak yang terlalu berat untuk mengikuti mereka sangat bisa terbaca sekali. Maka disitulah bahwa tindak lanjut sebuah psikososial itu adalah pertama kembali menghadirkan fitrah kegembiraan anak. Kemudian yang kedua tentu harus diiringi dengan bagaimana pulihnya trauma anak, ketakutan ketika mungkin malam tidak bisa tidur, ketika mungkin hujan sudah mulai berpikir, ketika gempa yang masih terjadi, mungkin kemarin terjadi lagi 4,5 misalnya, itu menjadi hal yang akan terus berulang sehingga akan menjadi sesuatu yang perlu untuk dialihkan perhatian anak pada ketegangan-ketegangan. Salah satunya adalah layanan psikososial. Disinilah saya kira keluarga, peran orang tua, peran lingkungan sekitar, dan peran relawan dibutuhkan. Yaitu apa? Untuk menjadikan anak itu terjaga kegembiraannya, terjaga hatinya, dan terjaga tentu bagaimana sikap kesehariannya. Maka saya kira ini adalah perlu sinergi banyak pihak. Ada medis, ada relawan psikososial, psikologis, dan sebagainya. Dan disitulah saya kira ini mungkin perlu waktu yang agak panjang, terutama untuk daerah yang terkena gempa. Bagaimana pemulihan misalnya pemukiman saja saya kira tidak cukup untuk 1 atau 2 bulan.
Sehingga ini perlu kesabaran, ini perlu kerjasama yang kita lakukan, bisa kita dorong semuanya untuk melakukan kepedulian secara bersama-sama. Demikian, Mbak. Baik, Pak Mahnun, nanti kita akan lanjutkan lagi begitu ya. Begitu juga dengan Dr. Rifki dan juga Dr. Dimas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Healthy Corner. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambassador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, hari ini senang sekali program acara Muhammadiyah COVID-19 Command Center pimpinan pusat Muhammadiyah siapa dipersilakan. Tapi ketika mereka terlibat dalam kompetisi ataupun vokasi ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca, atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan oleh dari ajaran Kaplan Nova itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Anda masih bersama kami di Healthy Corner, masih dengan saya, Alfreda Fathia, dan itu masih bersama dengan Dr. Rifki, Dr. Dimas, dan juga Pak Mahnun. Dan kita masih berbicara tentang memotret kondisi ibu dan anak di daerah bencana. Nah, yang pertama saya ingin ke Dr. Dimas, gitu ya. Dr. Dimas, bagaimana kemudian yang harus dilakukan agar kelompok usia anak ini bisa tetap sehat walau terjadi bencana, ataupun upaya-upaya preventif apa yang bisa dipersiapkan, gitu ya, untuk teman-teman yang berada di daerah rawan bencana, agar kelompok anak-anak itu tetap bisa sehat gitu. Iya. Dokter, mohon izin, boleh di-unmute dulu, dokter. Jadi terkait dengan tumbuh kembang anak, supaya kita bisa optimalkan atau kita maksimalkan sesuai dengan potensi genetiknya, kita harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan asah, asih, dan juga asuh dari anak tersebut. Baik di lingkungan mikro, di lingkungan meso, maupun lingkungan makro. Jadi istilahnya pemenuhan kebutuhan tersebut memang penting halnya atau memang menjadi fundamental dasar untuk tumbuh kembang seorang anak supaya bisa menjadi optimal sesuai dengan potensi genetiknya. Terutama di daerah di mana seorang anak tersebut terkena dampak dari bencana. Jadi istilahnya di situ di asah, asih maupun asuh, di situ secara spesifik
ada item-item misalnya kesehatannya, kemudian makannya yang bergizi, kemudian perlindungan terhadap risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi, lalu terkait walaupun mungkin di tempat yang terdampak oleh bencana, mungkin istilahnya terkait dengan pendidikan, terkait dengan kasih sayang seperti yang tadi Pak sampaikan. Nah, jadi memang di situ harus tetap secara sustain itu terpenuhi seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat dari kacamata pandang yang berbeda bahwa seorang anak itu merupakan individu yang berbeda. Jadi anak itu bukan miniatur dewasa. Jadi istilahnya mereka pun masih bertumbuh dan juga berkembang. Jadi istilahnya pun tetap mengalami proses, dan yang kita kategorikan anak itu sejak konsepsi, sejak pembuahan sampai dengan usia 18 tahun. Gitu. Itu yang harus kita jaga dan juga kita penuhi. Dan terkait dengan preventif, memang istilahnya seperti misalnya seorang anak yang tumbuh di daerah atau mungkin di lokasi yang rawan bencana, misalnya saja di lereng gunung berapi, atau mungkin di tempat yang mungkin angka kejadian gempanya tinggi, di situ memang penting halnya untuk bisa menumbuhkan pendidikan lebih dini terkait dengan bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana caranya untuk berlindung apabila bencana atau gempa misalnya di lokasi tersebut terjadi. Dan mungkin kita bisa banyak belajar misalnya dari negara Jepang, bagaimana kalau misalnya gempa bumi terjadi, bagaimana untuk melindungi diri di bawah meja dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu yang mungkin bisa dipelajari dan juga diimplementasikan untuk memberikan pendidikan yang lebih tinggi bagi populasi anak di daerah rawan bencana seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi ya bagaimana mengupayakan asah, asi, asuh, dan apa yang menjadi kebutuhannya bisa terpenuhi, dan memandang anak bukan miniatur dewasa tapi menjadi orang yang berbeda. Nah, saya ingin ke Pak Mahnun kemudian, Pak, terkait dengan asi, asah, asuh gitu ya, termasuk tadi sempat disampaikan bagaimana orang tua bisa menjadi mentor atau menjadi yang utama dalam mengembalikan atau melatih emosi anak gitu. Tapi bagaimana kemudian bisa mementori atau memfasilitatori orang tua ini yang juga sedang berdamai dengan gangguan ataupun mungkin traumanya masing-masing. Jadi mungkin melanjutkan Dr. Dimas tadi, memang ada 4 hal yang harus kita kuatkan di dalam keluarga tangguh hari ini. Yang pertama adalah olah hati yang berkait dengan etika kita atau kepasrahan kita, ketawakalan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa musibah bisa terjadi di mana saja. Maka di sini ada olah hati yang di sini orang tua baiknya memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, terutama di daerah anak-anak yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian yang kedua, kita pun bisa membangun olahraga. Olahraga di sini dalam makna bahwa kita membangun sebuah nilai kinestetika. Artinya apa? Anak-anak mulai ditumbuhkan bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri atau mulai bisa bersahabat dengan adanya musibah-musibah yang ada di sekitarnya. Kalau tadi diungkapkan di Jepang mungkin anak TK atau anak SD usia-usia seperti itu sudah mulai dikenalkan dengan bagaimana mempertahankan diri ketika tiba-tiba ada musibah terjadi. Sehingga ketika konon kita baca-baca di literasi, ketika mereka pergi ke sekolah, mereka sudah diberikan 2 botol air minum misalnya. Untuk apa? Ketika terjadi sesuatu, mereka bisa bertahan berapa jam ketika terjadi sebuah kejadian. Maka hal-hal ini yang harus dijadikan sebuah kultur di dalam kehidupan kita, terutama di daerah bencana. Kemudian olah pikir. Olah pikir hari ini bagaimana kepedulian orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya kira kejadian di Sulawesi Barat, Mamuju, Majene maupun di Kalimantan Selatan dengan banjirnya, saya kira menggugah semua berbuat ingin peduli. Maka kepedulian, kedermawanan inilah yang harus disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Dan yang terakhir saya kira adalah olah karsa. Olah karsa bagaimana kita membentuk sebuah estetika diri kita. Bahwa musibah ini bukan sekedar difikirkan oleh 1 orang atau 2 orang, tetapi ini adalah sesuatu yang kita pikirkan bersama.
maka disinilah nanti tumbuh dari sebuah kesadaran diri, kesadaran lingkungan, kesadaran keluarga, kemudian kesadaran sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Bahkan kalau di MDMC hari ini sudah mulai menyatakan bahwa ini adalah kesadaran bagaimana kita menjadi bagian dari dunia, sehingga ketika terjadi sesuatu kita pun membangun sebuah respon yang cepat, respon untuk menjadi sesuatu yang kita jadikan ketangguhan diri kita. Tangguh diri, tangguh pribadi, tangguh keluarga, dan tentunya tangguh sebagai bangsa. Saya kira itu. Baik, tangguh diri, tangguh keluarga, dan tangguh bangsa. Ya, kemudian saya ingin ke Dr. Ripky. Di tengah situasi seperti ini, ibu juga punya peran yang penting, dokter ya, entah baik sebagai ibu yang mengandung gitu ya, ibu yang punya anak balita, kemudian ibu yang punya anak remaja, dan segenap peran ibu gitu ya. Seperti apa kemudian yang harus diupayakan atau bisa dilakukan gitu ya di saat bencana ini, dokter? Iya, jadi ketika kita memasuki fase setelah krisis kesehatan terlewati atau fase tanggap darurat itu terlewati, maka kita harus berfokus pada bagaimana mendorong hak-hak kesehatan reproduksi yang dimiliki oleh ibu, dan juga hak-hak mengasuh anak yang dimiliki oleh ibu, karena ini sangat terkaitan ya, supaya bisa dipenuhi. Dan hal ini kalau kita melihat ibu-ibu di tempat bencana, kalau kita melihat ibu-ibu di pengungsian misalkan, nah ini sangat perlu sebenarnya peran aktif kita sebagai entah sebagai relawan, entah sebagai pihak terkait untuk mensupport supaya kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, karena ibu sangat berperan dalam memberikan tadi yang disampaikan, yaitu ASI, ASAH, dan ASUH, terutama kalau kita melihat situasi yang berat saat kondisi di pengungsian. Misalkan satu hal yang paling simpel saja, bagaimana ibu bisa memberikan ASI secara optimal kepada sang buah hati selama di pengungsian. Nah, itu saja hal kecil, itu saja perlu support dari semua pihak yang terkait, misalkan dengan kita menyediakan bilik menyusui yang private untuk ibu dan anak, itu satu hal kecil, dan itu sangat membantu dan sangat mendukung pertumbuhan sang buah hati. Nah, di lain itu, kalau kita berbicara soal perempuan ya, ada juga fase kritis yang masih masuk kategori anak jika di bawah 18 tahun ya, kita ambil sampel pada fase-fase remaja. Nah, kesehatan reproduksi remaja ini juga menjadi salah satu kelompok rentan atau usia rentan dalam sebuah bencana di pengungsian, karena hal ini akan sangat terkait dengan kekerasan seksual yang berbasis gender misalkan. Jadi hal-hal yang penting, misalkan bagaimana kita memisahkan tenda antara laki-laki dan perempuan, bagaimana kita memisahkan toilet laki-laki dan perempuan. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika fase krisis sudah selesai, harusnya kita sudah mulai banyak concern ke sana, termasuk memenuhkan alat kontrasepsi, sehingga harapannya ibu-ibu yang ada di bencana saat ini, kemudian ada di daerah pengungsian saat ini, tetap bisa mendapatkan haknya untuk mengasuh anaknya dan juga memperhatikan anaknya yang masih remaja, dan juga terpenuhi hak reproduksinya, sehingga kontinuitas tadi ya, fase-fase kehidupan perempuan dan juga yang sangat terkait dengan anak dan balita dan anak, kemudian generasi emas. Nah, itu fasenya itu tidak boleh ada yang skip, dan sebisa mungkin kita lakukan seperti itu. Baik. Ya, baik, terima kasih Dr. Ripky, Dr. Dimas, dan juga Pak Mahnun yang sudah berbagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa saling support selalu dan mendoakan selalu agar bisa kembali tangguh gitu ya, kembali tadi tidak ada fase-fase yang terlewati. Dan akhirnya saya mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu lagi di Healthy Corner selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.